kita ngobrol-ngobrol mengenai kota yuk. Kenapa sih kota penting? Kadang-kadang kita nggak sadar, kita selalu merasa Indonesia masih negara agraris. Padahal sekarang ini sudah lebih banyak penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan perkotaan. Dari 265 juta penduduk Indonesia saat ini, 145 sendiri sudah tinggal di kawasan perkotaan. Dan itu persentase itu akan terus bertambah. Sehingga nanti tahun 2045 pada saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya, 73% penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Karena itu kita harus memahami kota, benar kota harus menjadi tempat yang sangat menyejahterakan, yang nyaman ditinggali dan juga berkelanjutan secara lingkungan. Untuk itu kita harus mengenal, memahami suara-suara dari warga kota. Mereka tuh inginnya seperti apa dan mereka bisa berkontribusi seperti apa. Nah, kita perlu mendengar, kita undang Astari ya. Halo Astari, bisa datang ke sini kan? Yuk kita ngobrol-ngobrol soal kota yuk. Oke, yuk. Nah, tunggu ya, yuk ke sini. Hei Astari. Hai. Apa kabar? Baik. Dari mana nih barusan? Habis kerja? Work from home. Work from home. Oke, bagus dong. Ayah mau nanya nih soal pemahaman kaum milenial soal kota. Sekarang ini kota udah makin lama makin penting, makin banyak penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Kita ngobrol-ngobrol bentar yuk soal kota. Boleh. Tapi kita undang Dea yuk. Dia ajak gabung juga ya. Iya, boleh. Pakai sini kali ya di TV ya. Halo. Sudah ada Dea juga nih. Hai, Day. Ya. Hai Matahari. Iya, ini kita mau ngobrol-ngobrol sekalian ya. Kita ngobrol-ngobrol soal kota ya. Kan tadi Ayah udah bilang bahwa kota tuh makin lama makin penting. Indonesia makin lama makin menjadi urban nation, bangsa kota. Walaupun bukan berarti kita kemudian mengabaikan desa. Desa tetap penting bagi Indonesia juga, walaupun kita akan memperhatikan kota, tapi desa juga tidak akan terlupakan. Kalau menurut pendapat kaum milenial nih, Dea sama Astari, kota yang ideal itu seperti apa sih? Kalau menurut aku sih, kan dari kecil udah sering tinggal di luar ya. Kalau misalnya balik ke Indonesia, apalagi ke Jakarta, menurut aku kota kita masih ada kurang area yang outdoors. Jadi menurut aku kota ideal itu kota yang dimana orang bisa menikmati tempat-tempat indoor maupun outdoor. Karena sejak balik di Indonesia, apalagi di Jakarta, yang aku sering lihat adalah gedung, rumah atau kantor bersih, rapi, nyaman. Tapi pas keluarnya jalanan udah kotor lah atau rusak atau tidak nyaman ataupun tidak aman juga kalau misalnya lagi jalan-jalan. Jadi dalamnya bagus tapi pas keluar infrastruktur kebanyakan masih kurang bisa dinikmati dari untuk orang gitu. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan outdoors masih susah. As simple as kalau misalnya kita jalan-jalan atau jogging gitu kan. Mungkin ada satu area yang bagus, terus kalau misalnya satu area itu sudah terbatas, udah beda lagi gitu. Jadi infrastrukturnya menurut aku masih sesuatu yang harus diperbaiki. Kurang nyaman kalau main di luar ruang ya. Makanya gambarnya luar ruang, di alam di semesta. Iya betul. Kalau Astari gimana menurut Astari? Aku sebagai seseorang yang grow up di Jakarta, sebenarnya semestinya udah biasa ya dengan situasi seperti ini. Aku tuh grow up dengan AC di dalam, jarang main-main di luar. Dari dulu sebenarnya nggak ada keinginan untuk main di luar karena itu, karena aku dari kecil di kota, anak kota. Sampai akhirnya aku pindah kuliah di Amerika dan ngeliat kayak enak ya, kayak jalan untuk ke sekolah. Aku melihat emang perkembangan kota di Jakarta itu semakin baik. Cuman sayangnya setiap kali ada pergantian
pemimpin, sepertinya rencananya harus diulang dari awal lagi. Jadi kota yang nyaman itu kota yang bisa seragam gitu loh. Kayak yang dia bilang, misalnya satu area udah enak, terus kita jalan keluar sedikit kok tiba-tiba udah nggak enak gitu loh. Padahal masih di kota yang sama, padahal masih sama-sama Jakarta. Kenapa? Kan mestinya bisa gitu untuk menyamakan standar kota kita dan kota yang nyaman untuk semua itu ya yang accessible untuk semua, tanpa merhatiin kelas atau usia atau misalnya yang difabel atau tidak difabel gitu. Bayangan Astari sekarang kalau misalnya nih saudara kita atau teman kita yang difabel gitu masih sulit ya untuk masih, karena aku melihat jalanan yang ada emang kelihatannya mereka memperhatikan difabel seperti buta ya, dan di jalanannya ada tunanetra, di jalanannya ada tuh pathway yang memang dibuat untuk mereka, terus tiba-tiba stop, terus udah nggak ada kelanjutannya lagi. Jadi kan sebenarnya ya mereka bikin karena mungkin itu diperlukan atau pernah ada advokasinya, tapi tidak dilanjutkan lagi. Berarti kepeduliannya, atau mungkin bukan kepedulian ya, karena mereka mungkin emang peduli, tapi awareness atau mengambil suara dari masyarakat difabel itu masih kurang untuk mendapatkan pendapat mereka. Jadi next time kita mesti ngajak teman-teman kita yang difabel untuk bicara. Terus kalau supaya kota-kota kita yang bayangan kota ideal tadi bisa terwujud, kan itu harus ada kontribusi dari kaum milenial. Kira-kira apa sih yang bisa diperbuat oleh Astari nanti setelah itu dia? Dari aku sendiri, kayak kalau aku udah baca dari buku Kota Untuk Semua ini, banyak yang aku paling suka itu edukasi, kota yang mengedukasi, itu aku paling suka. Dan menurutku kaum milenial kita memiliki kesempatan untuk bisa memberikan itu, karena kita mendapatkan akses untuk informasi lebih cepat, lebih bisa dengan mudah mendapatkan akses pada informasi dibanding mungkin generasi sebelum kita yang misalnya ayah dulu kalau misalnya nyari informasi harus ke perpustakaan mencari bukunya. Kalau kita kan sekarang tinggal buka Google langsung tahu gitu. Itulah kesempatan kita untuk menggunakan kelebihan yang generasi ini sudah dapatkan untuk bisa membantu yang lain lagi. Gimana deh? Kalau dari aku sih dari milenial ya. Untuk sementara memang susah untuk membuat dampak atau impact yang besar menurut aku, karena ada perbedaan untuk keputusan, apalagi keputusan infrastruktur di kota kita. Tapi yang menurut aku bisa dilakukan adalah mendidik lingkungan sekitar kita yang tadi kayak Mbak Tari bilang. Jadi walaupun kita untuk sementara belum bisa bikin big changes, tapi at least di circle kita itu kita sharing, mengedukasi teman-teman, mengedukasi diri sendiri juga tentang misalnya seberapa pentingnya untuk pursue kegiatan outdoors misalnya. Jadi kan kegiatan outdoors itu nge-push untuk mengambil transportasi umum atau berjalan kaki. Jadi dari situ menurut aku kalau misalnya ada demand-nya, kemungkinan besar dan hopefully ada supply-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat Jakarta kan thankfully itu sesuatu hal yang sudah mulai ya, kayak misalnya zaman sekarang orang udah suka lari, kayak jogging atau bersepeda. Nah dari situ Car Free Day udah disupport. Tadinya belum ada Car Free Day, terus dia berantakan. Sekarang karena banyak demand-nya, supply-nya juga lebih bagus, lebih teratur gitu. Jadi walaupun kita sementara belum bisa bikin infrastruktur di seluruh kota, at least mengedukasi circle kita. Gitu. Tadi kan Astari bilang kadang-kadang kalau di kota-kota kita ini di Jakarta ini ada tempat-tempat yang bagus, kemudian ada tempat-tempat yang amburadul, segala macam berantakan gitu ya. Sebagian PKL-nya kemana-mana
jualan di mana-mana gitu. Tapi mereka kan berhak untuk hidup dari kota dan sejahtera gitu. Menurut Astari dan Dea, PKL tuh mesti bagaimana? PKL tuh ada keseruannya sendiri loh, dan aku nggak mau PKL itu untuk dihilangkan begitu saja karena mereka dikira membuat kota jadi terlihat berantakan. Karena ya kadang lebih seru makan dengan pedagang kaki lima dibanding makan di Bataris restoran. suka makan batagor. Iya, batagor. Coffee Day pun itu kesempatan untuk coba-coba berbagai macam kaki lima yang rasanya beda deh sama kalau di restoran. Tapi ya betul juga karena ya mereka kan berhak untuk mencari penghasilan, dan kalau menurutku bukannya mereka harus diusir atau kayak gimana, tapi ya dikasih ruang publik di mana mereka nggak nutupin jalanan, tapi juga tempatnya harus di tempat-tempat yang emang orang banyak lewat. Kan kasihan kalau misalnya tiba-tiba taruh di ujung sana aja karena itu ruangan kosong kok, mereka dipindahin ke sana, ya mereka bakal merasa orang nggak ada yang kesini gitu, ntar diem-diem pada balik lagi ke jalanan lagi. Jadi ya menurutku tuh mengerti pandangan dan mengerti objektif mereka itu bisa membantu untuk mengetahui jalan terbaik untuk mengatur PKL di Jakarta. Iya, di sini di buku ini ada cerita sedikit mengenai hawker centers di Singapura ya. Jadi di Singapura itu PKL yang dulunya juga berantakan juga kayak di kota-kota kita gitu, ditampung di namanya hawker centers. Di Surabaya sedikit ada yang namanya sentra PKL ya, walaupun sebagian dari sentra PKL itu sepi tempatnya ya. Yang tadi Astari bilang itu tempatnya sepi. Mungkin Dea yang pernah tinggal di Taiwan atau di Shanghai atau di tempat lain punya cerita kali gimana caranya menampung PKL? Kalau di Shanghai atau di Taiwan, honestly aku agak kurang inget ya. Masih kecil tapi, ya. seingat aku, karena masih kecil, tapi seingat aku PKL pasti ada, jadi sama kayak di Indonesia. Tapi kalau di Taiwan atau di Shanghai lebih teratur aja sih ya. Jadi yang kayak Batari bilang, sebenarnya aku juga tetap support PKL karena kayak di Indonesia PKL itu membuat kota-kota kita lebih gimana ya, ada something special lah ya. Jadi it's part of our city kan. Tapi memang harus ada tempat yang mengatur semua PKL, jadi nggak bisa tiba-tiba ada beberapa PKL terus berantakan lah, atau sampahnya dibuang di mana-mana gitu. Jadi paling kalau misalnya ada PKL harus ada area yang sudah di set untuk businessman ini, dan lebih banyak rules and regulationsnya aja sih. Iya, bahkan di pinggir jalan Karena kalau menurutku nggak apa-apa. Kayak waktu itu aku lihat di Paris itu mereka di pinggir jalannya ada untuk news, untuk majalah, untuk jual koran atau, tapi itu mereka nggak ngambil space untuk orang mau jalan. Mereka ada space sendiri gitu loh, dan menurutku itu yang penting sih. Nggak apa-apa mereka di pinggir jalan supaya orang lewat bisa kelihatan, tapi mereka harus punya space sendiri. Dan yang tadi dia bilang juga, sampahnya harus bisa diolah dengan baik dan diatur. Untuk sementara kali ini bagus juga mendengar pandangan milenial mengenai kepentingan PKL di kota yang ideal seperti apa, dan juga kontribusi apa yang bisa diberikan. Dari Astari bilang ya, kota yang mengedukasi, dia mulai dari diri sendiri ya, saya kira bagus sekali. Ya oke. Nah jadi kita akan mengumpulkan pandangan-pandangan warga kota mengenai apa yang menurut mereka dianggap kota itu harus seperti apa menurut kebutuhan mereka, dan apa yang bisa mereka kontribusikan, karena kota yang untuk semua adalah kota yang dari semua dan oleh semua orang. Itu saja pesan kali ini. Sampai ketemu next time.